to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Anggi. Di video kali ini, aku akan share pengalamanku pribadi tentang infus kromosom. Sebenarnya, apa sih infus kromosom itu? Infus kromosom itu sebenarnya udah ada sejak lama dan ini diperkenalkan di Swiss pada tahun 2005. Mulai tersebar di daerah Asia, terutama di daerah Korea Selatan pada tahun 2014. Ini aku lansir dari website www.klikdokter.com. Jadi, tujuan utama infus kromosom itu sebenarnya dia menghambat gen namanya SLC24A5 yang terdapat pada kromosom 15. Gen ini menentukan jumlah dan aktivitas sel melanosit. Sedangkan sel melanosit sendiri itu berfungsi memproduksi pigmen melanin. Sehingga bila gen tersebut terhambat, jadi aktivitas sel itu kan rendah atau dihentikan. Jadi memberikan dampak kulit lebih cerah dan lebih bersinar. Di web www.klikdokter.com tadi itu disebutkan bahwa infus kromosom ini tuh baru memberikan istilahnya hasil yang maksimal setelah 8 kali treatment infus. Dan by the way, aku ini baru 5 kali ya. 5 kali dan hasilnya udah kayak gini. Udah sama muka aku dong. By the way, aku ini nggak pakai foundation atau BB cream, jadi aku cuma pakai itu Wake X secara tipis-tipis, aku apply pakai brush, sudah sama aku pakai blush on dan make up lainnya. Efek ini tuh bertahan cukup lama, yaitu 6-8 tahun loh. Makanya aku tuh sangat berpikir sekali infus kromosom. Dan by the way, infus kromosom ini tidak boleh dilakukan ketika hamil ataupun menyusui ya. Hindari itu ketika hamil dan menyusui. Untuk melakukan treatment ini kalian nggak boleh melakukan sendirian ya. Jadi harus melakukan treatment ke kalian adalah tenaga medis profesional. Jadi kalian pokoknya nggak boleh melakukan ini sendirian atau sama teman kalian. Jangan, pokoknya harus sama tenaga medis yang profesional. Jadi ini adalah foto before afterku. Jadi ini adalah before, ini adalah after. Ini before, ini after, ini before, ini after. Banyak sekali orang yang memandang bahwa melakukan treatment ini adalah hal yang sensitif. Jadi banyak orang yang kayak tiba-tiba itu putih seluruh tubuh. Tiba-tiba gini kan, kamu itu ya infus pemutih ya atau suntik pemutih ya. Pasti kebanyakan mereka itu jawab, enggak. Jadi itu kayak hal yang tabu gitu. Tapi menurut aku ini aku share pengalamanku di sini. Tujuanku ya biar kalian yang belum infus atau yang belum pernah infus sama sekali atau yang akan infus itu jadi tahu gitu gimana sih pengalaman selama 5 kali treatment awal itu gimana. Dan by the way sebelum ini aku belum sama sekali melakukan treatment infus apapun, merek apapun. Jadi ini adalah first timeku untuk infus kromosom ataupun infus lainnya atau suntik sih nggak pernah ya. Aku barusan ini infus. Dan by the way, di treatment pertamaku aku lupa nggak videonya karena aku ya emang jujur sih aku nggak kepikiran buat konten buat share ke orang-orang gimana sih pengalaman pribadi infus kromosom ini. Aku beli obat ini itu di salah satu tenaga medis yang aku kenal di bidan yang aku kenal. Jadi dia itu juga open jasa kayak infus baik yang merek ataupun racikan dia sendiri. Jadi maksudnya racikan, aku pakai yang racikan. Jadi racikan ini tuh bukan yang diracik dia sendiri. Kan nggak mungkin ya vial yang bentuknya kaca kayak gini contohnya, itu diracik sendiri nggak mungkin. Cuma dia tuh racik dari berbagai merek. Jadi makanya kenapa sih disebut racikan kayak gitu. Infus kromosom ini aku beli satu setnya kayak gini tuh 500.000. Dan itu menurut aku terjangkau sih. Dengan harga treatment infus kromosom di lainnya yang seharga 800 sampai 1,8 juta, sedangkan ini cuma 500. Ini 500 tuh udah aku includein jasa dari perawat yang mentreatment aku itu sekitar 500 pas, habisnya 500 pas.
Hari pertama yang aku rasain itu 30 menit setelah aku infus itu badan aku langsung panas, tapi nggak deg-degan, cuma panas demam gitu. Dan infus pertama itu aku disarankan bidannya untuk memakai cairan NaCl yang 500 ml karena biar katanya sih badanku biar gak kaget, karena selain aku juga pemula pakai infus racikan ini, aku juga belum pernah sama sekali untuk treatment kayak gini. Foto tanganku setelah infus yang treatment yang pertama kayak gini. Lalu aku treatment kedua aku memakai cairan NaCl yang 100 ml. Jadi setelah aku infus, aku ngerasain badan aku tuh menggigil, adem panas dingin kayak nggak tentu gitu loh, dan menggigil juga. Mungkin karena kaget ya, kan 100 ml kan jadi obatnya itu jadi lebih pekat, jadinya badan aku tuh kaget. Terus aku konsultasi lagi kan ke bidannya. Bidannya menyarankan bahwa ya udah kamu stop aja, kamu ganti pakai yang 500. Maksudnya stop pakai yang cairan NaCl yang 100 ml. Aku lebih disarankan pakai yang 500 ml gitu aja. Tapi gimana ya, aku kan udah terlanjur nyetok 10 cairan NaCl yang 100 ml. Ya udah deh, aku nekat, jangan ditiru. Dan ini adalah hasil sehari setelah aku treatment yang kedua kayak gini. Dan di treatment ketiga aku infus kromosom itu sebenarnya aku rada takut ya, karena di hari pertama kedua itu reaksinya kayak gitu. Terus ya udahlah, aku beraniin diri juga, dan ternyata itu nggak nyebabin apa-apa. Cumanya setelah aku infus itu waktu itu di sebelah kanan kan aku seling ya. Jadi yang pertama itu kanan, yang kedua itu kiri, kanan, pokoknya aku seling gitu. Terus kan yang ketiga itu aku kanan. Nah, di bagian sini tuh agak sakit, ada benjolan gitu. Dan jadi aku angkat gayung tuh mau rebus air ke panci gitu ya. Itu aku kan angkat gayung, ambil air, nah itu rasanya tuh sakit banget, kayak bener-bener nyeri banget. Tapi nggak ada reaksi kayak panas, reaksi kayak meriang atau apa. Pokoknya reaksi badanku itu oke, dan aku tuh lega. Mungkin badan aku udah mulai bisa beradaptasi kayak gitu. Dan treatment keempat dan kelima ini aku lakuin waktu bulan puasa. Jadi aku lakuin treatment ini setelah aku sholat tarawih. Dan treatment keempat dan kelima ini aku lakuin waktu bulan puasa. Jadi aku lakuin treatment ini setelah aku sholat tarawih. Di treatment keempat dan kelima aku lakuin di bulan puasa, jadi aku harus treatment ini setelah sholat tarawih. Setelah aku treatment keempat itu badanku nggak menggigil, tapi cuma demam aja. Mungkin karena kaget ya, jadi aku kan seharian kan dehidrasi karena puasa. Tapi sebelum aku infus aku selalu minum yang banyak, jadi biar penyerapan obat juga maksimal dan tidak menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan gitu. Aku rasain treatment keempat itu aku cuma demam aja, nggak menggigil ataupun gimana, cuma demam aja, demam biasa, dan itu bentar. Tapi efeknya itu aku rasain 15 menit setelah aku treatment. Di hari kelima aku, kalian bakalan ngira bahwa treatment kelima aku ini bakalan biasa aja, nggak ada efek apapun kan pastinya. Tapi ya friend, di treatment kelima aku ini aku malah merasakan gejala-gejala yang aku kayak masa sih badanku adaptasi lagi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi di treatment kelima aku ini efeknya baru aku rasain 1 jam setelah aku suntik. Jadi ada videonya kayak gini ya. Friend, aku hari ini habis treatment infus yang kelima, dan aku barusan videoin, maaf banget karena tadi selain aku baru keluar, terus aku langsung perawatnya udah datang di rumah tetanggaku, jadi aku langsung sana, jadi aku nggak sempat bikin vlog. Lalu habis itu
1 jam setelah infus itu aku benar-benar ngerasain yang bergetar hebat, kayak mau ngomong, mau ambil minuman itu kayak rasanya sesek, tapi itu getar, menggigil. Jadi kayak misalnya sesek ya gini gitu kan, langsung kayak menggigilnya tuh gini, benar-benar susah buat ngomong, dan tanganku tuh buat pegang HP, buat ambil minum, buat minum paracetamol itu kayak gini. Jadi aku berbarengan gitu loh yang gejala kayak gitu yang aku rasain. Dan untuk prosedur dari susternya sih bener mungkin karena respon tubuh aku yang berbeda-beda, jadi mungkin stamina badanku sekarang lagi drop, mungkin apa gimana, jadi padahal sih nggak sakit ya, mungkin aku kan nggak tahu ya sistem kekebalan dalam tubuh itu gimana. Jadi di treatmentku kelima ini aku bener-bener yang ngerasain wow, emang sih efeknya 1 jam setelah aku infus badan aku tuh gemeteran dan agak sesek gitu nafasku. Jadi nafas aku tuh ngerasa bahwa agak sesak, tapi tuh nggak susah nafas. Jadi kayak buat ngomong tuh susah, kayak sesak, tapi itu aku nafasku tuh nggak susah. Nggak tahu ya gimana sih, maksudnya aku juga pusing, dan pokoknya kayak gitu yang aku rasain. Terus menggigil, jadi menggigilnya tuh bukan cuma kayak kedinginan gitu, enggak. Jadi menggigilnya tuh seluruh badan kayak jadi kayak gitu. Terus dan itu aku rasain gejala kayak gitu tuh selama kurang lebih 30-1 jaman. Tapi aku setelah itu tetap minum paracetamol, minum air yang banyak, terus lama-lama pokoknya 1 jam itu sudah kelar dan aku tidur. Pokoknya yang kelima ini bener-bener efeknya aku rasain yang wow. Aku akan update terus ke kalian setiap 1 bulan sekali insya Allah. Pokoknya setiap aku ada perubahan yang lumayan, jadi aku akan update ke part selanjutnya. Oke friends, sekian review singkat dari aku mengenai infus kromosom. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian menentukan pilihan apa kalian mau infus kromosom atau enggak gitu. See you on the next video. Bye.